Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ripaya dalam Learning Journal pertemuan kelima, di mana pertemuan kali ini diisi oleh presentasi dari kelompok 2. Baik pemirsa, pada pertemuan minggu kali ini di sini kita akan membahas tentang presentasi kelompok 2, di mana presentasi tersebut berjudul Regulasi dan Kode Etik Jurnalisme. Mari kita bahas bersama-sama. Dan sebagai contoh reporter itu dilakukan oleh kelompok 5. Baik pemirsa, sebelum kita memasuki ke pembahasan yang akan kita bahas, saya akan bercerita sedikit mengenai apa yang terjadi pada pertemuan kali ini. Jadi pada pertemuan kali ini itu adalah dalam situasi Disnatalis UIN SMA Banten, di mana seluruh pelajaran itu dialihkan waktunya ataupun diliburkan terlebih dahulu karena adanya acara Disnatalis UIN ini. Tetapi pada mata kuliah ini tetap berlanjut atau tetap berjalan dengan melakukan diskusi dan contoh reporter seperti biasanya. Di sini pada posisi kali ini juga dosen pengampu tidak bisa menemani sampai akhir jam perkuliahan, tetapi hanya setengah saja dikarenakan ikut serta merayakan Disnatalis UIN SMH Banten, dan kita semuanya belajar mandiri dan juga mendengarkan presentasi tanpa ditemani oleh dosen. Di sini saya akan mengomentari sedikit terkait tentang contoh reporter dan juga presentasi kelompok tersebut. Di sini di sisi contoh reporter saya akan mengomentari adanya lebih ada kemajuan dari kelompok sebelumnya. Tetapi masih ada saja sedikit titik bercandanya di mana kita semua tidak terlalu serius mengenai contoh reporter tersebut dikarenakan pelakunya ataupun pencontohnya, reporternya tersebut sedikit. Jadi masih ada yang harus diperbaiki oleh kita bersama-sama dan kelompok selanjutnya, semoga lebih baik. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas mengenai regulasi dan kode etik jurnalisme. Tentunya di dalam jurnalis itu harus mempunyai kode etik tersendiri, ataupun pekerjaan yang lainnya juga harus mempunyai kode etik tersendiri. Agar apa? Agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan alurnya. Bukan hanya jurnalistik yang harus mempunyai kode etik, tetapi kita manusia yang biasa yang tidak bekerja pun kita harus punya patokan etika, sehingga menjadikan kita lebih baik dan bisa lebih baik juga untuk orang lain. Baik pemirsa, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasannya, di mana saya akan menjelaskan tentang sejarah adanya jurnalistik. Jadi pemirsa, sejarah adanya jurnalistik adalah ada pada abad ke-15. Nah, pada abad ke-15 ini adanya jurnalistik karena ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Pada saat itulah jurnalistik timbul karena sudah ditemukannya mesin cetak. Setelah itu jurnalistik dibuat atau dibutuhkan ya teman. Tentunya menggunakan media cetak, elektronik atau alat yang lainnya sebagai jembatan komunikasi. Jadi pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang undang-undang yang mengatur dan kode etik jurnalistik ada di dalam undang-undang berapa dan nomor berapa. Awal mula ditemukannya jurnalistik adalah pada era kuno atau abad pertengahan. Untuk mengetahui informasinya lebih lanjut, kalian harus men-searching atau mencari sendiri tentang sejarah jurnalisme ini lebih dalam di dalam sosial media yang kalian punya ya. Lanjut pemirsa, kita masuk ke dalam kata regulasi. Regulasi adalah seperangkat alat yang dibuat untuk mengontrol atau mengatur organisasi atau kelompok. Apa yang dimaksud mengatur dan mengontrol? Mengatur apa sih dan mengontrol apa? Jadi mengatur dan mengontrol perilaku seseorang maupun kelompok di dalam organisasi dan juga
satu dengan yang lain. Regulasi yang mengatur pers itu ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan juga jurnalisme clickbait dan komersialisasi berita. Karena waktu yang sangat singkat, saya memohon undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.